Oke. Langsung saja teman-teman ya, untuk perkuliahan hari ini kita mulai dengan homeostasis. Let's show dulu. Oke. Homeostasis. Apa sih yang dinamakan homeostasis? Yakni bahasa yang mudah dimengerti adalah kemampuan tubuh beradaptasi pada suhu atau ketentuan tertentu. Definisinya ada yang menamakan homeostasis adalah ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan atau keseimbangan dinamis dalam tubuh untuk dapat konsisten. Kemudian ada lagi suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi kondisi yang dialaminya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan atau terhadap lingkungan internal atau eksternal yang senantiasa berubah sebagai salah satu kunci keberhasilan bertahan dan tetap hidup. Maksudnya seperti teman-teman semua. Jadi ketika kita ibaratkan teman-teman melakukan TC katakanlah di Batu ya, di kota Batu atau di Kabupaten Malang. Nah, teman-teman yang pernah ke Batu atau ke Kabupaten Malang yang katakanlah domisilinya saat ini atau domisilinya di Kediri, apa sih yang menjadi perbedaan? Ya mungkin tempat ya berbeda, lingkungan ya berbeda, tapi di situ ada apa? Ada suhu yang berbeda. Perhatikan ketika teman-teman semuanya melakukan latihan atau melakukan aktivitasnya di kota Kediri, kemudian dibandingkan di kota Batu, pasti sangat berbeda. Yakni dalam hal ini adalah suhunya. Nah, di kota Batu atau di Kabupaten Malang Batu ini suhunya sangat dingin sekali karena datarannya adalah dataran tinggi, sehingga dibutuhkan penyesuaian tubuh. Nah, ketika teman-teman semuanya di kota Batu, yang pertama mungkin dengan suhunya yang tinggi atau suhunya yang dingin, pasti teman-teman merasa kedinginan. Ya pasti Pak, merasa kedinginan. Maksud saya, ketika di kota Batu, tubuh atau mungkin permukaan kulit pori-porinya akan membuka, ya. Pori-porinya akan membuka, ya. Kemudian teman-teman jika tidak bertahan akan merasakan kedinginan atau menggigil. Nah, malah disuruh aktivitas fisik. Nah, ini yang menjadi tugas dari homeostasis bagi tubuh kita, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Ketika teman-teman berada di kota Batu, yang pertama adalah merasa kedinginan, kemudian pori-porinya terbuka, dan jika kelamaan teman-teman akan menggigil. Nah, itu adalah salah satu dampak lingkungan eksternal terhadap tubuh kita. Nah, definisi yang pertama ini, ya ini ada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan, keseimbangan dinamis dan dalam atau tubuh untuk dapat konsisten. Nah, di saat teman-teman merasa kedinginan, pori-porinya terbuka dan menggigil, dituntut tubuh itu untuk bekerja, melakukan aktivitas. Teman-teman kalau melakukan TC atau training camp atau pemusatan latihan, ya tubuh ini dituntut kerja untuk ya gerak, untuk bekerja. Jadi seperti itu. Kemudian dengan lingkungan yang dingin seperti itu, tubuh itu dituntut atau diadaptasi atau bisa juga disesuaikan dengan lingkungan sekitar, sehingga tubuh bisa bekerja atau latihan dengan sempurna. Jadi sama seperti di keadaan yang normal atau pada saat teman-teman berada di daerah asal, atau dalam hal ini adalah Kediri, katakanlah seperti itu. Kemudian ada lagi definisi suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi kondisi yang dialaminya. Ya, sama seperti yang tadi, bahwa ketika tubuh merasakan kedinginan, ketika tubuh merasakan kepanasan, teman-teman misalkan lagi di daerah
gurun seperti di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi ini biasanya terjadinya apa? Heat stroke, serangan kepanasan ya ketika melakukan ibadah umroh, ibadah haji, ya ketika tawaf, ya ketika tawaf itu teman-teman dituntut untuk melakukan aktivitas ya jalan, ya berdoa. Nah, ketika jalan berdoa ini tubuh sedang mengalami suatu proses homeostasis. Apa homeostasisnya? Ya, kalau misalkan teman-teman ketika tawaf itu pada malam hari, ya aman. Sorry, bukan aman. Maksud saya serangan yang didapati adalah serangan dingin, ya kayak tadi yang seperti yang di Kota Batu. Tapi kalau misalkan siang, sore, ini apa? Terik matahari panas, heat stroke yang saya sampaikan tadi di awal, heat stroke, serangan sinar matahari atau panas matahari ke permukaan kulit kita. Nah, permukaan kulit kita sehingga tubuh harus melakukan adaptasi, harus melakukan keseimbangan sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kemampuan untuk beradaptasi dengan atau terhadap lingkungan internal atau eksternal yang senantiasa berubah sebagai kunci keberhasilan bertahan dan tetap hidup. Nah, kalau misalkan di Arab Saudi kita harus mendapati situasi yang panas, yang dingin, kemudian di Batu juga gitu, di dingin. Nah, ada kalanya di suatu daerah atau di suatu tempat kita berada atau kita sedang melakukan latihan di tempat yang kadang-kadang suhunya berubah, kadang dingin, kadang panas, sehingga menuntut untuk tubuh dapat bekerja dengan baik, bekerja sesuai keadaan yang normal. Nah, maka dari itu proses homeostasis ini harus berjalan dengan baik. Nah, next saya lanjut. Nah, terjadinya homeostasis, yakni tubuh mengalami stres sehingga tubuh secara alamiah akan melakukan mekanisme pertahanan diri atau menjaga kondisi yang seimbang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan tawaf, ketika kita melakukan latihan, ketika kita melakukan aktiviti apapun, ketika tubuh uh, mendapati serangan panas, dingin, atau perubahan-perubahan yang mengakibatkan tubuh terhadap tempat atau terhadap wilayah, sehingga tubuh tersebut akan mengalami stres. Keadaan normal kemudian diserang suhu yang panas, suhu yang dingin. Nah, tubuh melakukan stres sehingga tubuh ini akan mengalami gangguan. Nah, untuk menangkal gangguan tersebut agar dapat melakukan kegiatan atau aktivitas secara normal, maka dibutuhkan homeostasis yang baik. Nah, proses homeostasis secara fisiologis dan psikologis adalah sebagai berikut. Nah, secara fisiologis, kondisi homeostasis yang diatur oleh sindrom atau oleh sistem endokrin dan sistem saraf otonom. Nah, ini diatur oleh beberapa saraf yang mempersyarafi tubuh. Nah, jadi proses di sini adalah proses pengaturan fisiologis tubuh sehingga memudahkan tubuh itu dapat melakukan aktivitas atau melakukan gerak pada keadaan normal. Nah, kemudian secara psikologis, homeostasis secara psikologis, ya ini psikis maksud saya, kondisi homeostasis yang berfokus pada keseimbangan emosi dan mental. Nah, kita tahu nih, ketika kita panas dan dituntut untuk bergerak atau melakukan aktivitas, pasti kita emosional kita tidak terbendung atau meledak-meledak. Maksudnya emosi itu tidak berarti marah ya, tidak hanya berarti marah, tapi juga berarti senang ya, terlalu senang, kemudian tadi marah ya terlalu menjadi marah, sehingga apa? Psikis kita dituntut untuk bagaimana mengatur hal tersebut.
Nah, ini adalah secara psikologis. Nah, mental sama seperti itu, harus disesuaikan menurut eh, area atau wilayah yang sedang ditempati. Nah, proses homeostasis secara fisiologis. Yang pertama adalah pengaturan diri, kemudian kompensasi, kemudian umpan balik negatif, dan umpan balik untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Nah, pengaturan diri dulu. Maksud di sini adalah pengaturan diri yang semula biasanya berada pada suhu seperti apa atau keadaan wilayah seperti apa, kemudian di lingkungan baru atau di tempat baru, sehingga merasakan sesuatu yang berbeda dengan wilayah yang sebelumnya. Ini adalah pengaturan diri dulu, bagaimana tubuh menyesuaikan diri dulu. Kemudian kompensasi. Kompensasi di sini adalah bagaimana reaksi tubuh terhadap rangsangan. Contohnya adalah merasakan haus ketika terjadi suhu yang panas. Atau mungkin pada keadaan ketika kita pada aktivitas yang cepat, yang tinggi, sehingga kita membutuhkan asupan energi atau asupan yang dapat memulihkan energi. Nah, contoh seperti ini tadi, ya ini merasakan haus ketika terjadi suhu yang panas. Jadi ketika kita diserang panas atau suhu yang tinggi, maka teman-teman di sini ketika mendapati hal tersebut, maka harus meminum atau harus melakukan asupan minuman yang banyak. Nah, sehingga apa? Tubuh dapat bekerja kembali. Ketika tubuh diserang suhu yang tinggi, kemudian diharuskan untuk selalu beraktivitas, maka ketika hal itu terjadi, maka durasinya tidak terlalu lama. Ketika lama, kemudian apa yang terjadi ya? Terjadilah kelelahan, sehingga dibutuhkan asupan cairan untuk mengembalikan energi sehingga dapat melakukan aktivitas secara baik lagi. Kemudian umpan balik negatif atau negatif feedback, ya ini menyeimbangkan hubungan insulin dan gula darah. Nah, ini terjadi pada sistem makan atau sistem makan itu sistem pencernaan, mohon maaf, sistem pencernaan. Jadi kandungan insulin ataupun gula darah itu harus dipecahkan dengan melakukan aktivitas gerak. Kemudian umpan balik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis, ya ini hubungan antara luka pada tubuh dan pengeringan darah. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah seperti ketika kita luka, terjadi suatu, mohon maaf, borok seperti itu atau luka yang kering. Nah, ketika luka kering ada salah satu contoh luka itu tidak dapat mengering atau tidak dapat menjadi, mohon maaf, borok tadi. Sifatnya luka itu basah, kemudian mengeluarkan darah terus-terusan. Nah, ini adalah ketidakseimbangan fisiologis. Maka dari hal itu perlu dicek secara di laboratorium dokter atau dicek di dokter sehingga dapat diketahui ketidakseimbangan fisiologis itu mengapa dan seperti apa. Tapi kalau misalkan saudara terjatuh, kemudian lukanya mengering dan darahnya bisa tersumbat, nah ini dapat dikatakan normal. Itu seperti itu. Bagaimana ketidakseimbangan homeostasis fisiologis? Ya, ini timbulnya penyakit yang kompleks dan berat yang diakibatkan ketidakfungsian sistem homeostasis dalam tubuh. Nah, ketika kita masuk dalam keadaan panas, keadaan dingin, suhu tinggi dan suhu rendah,
ketika tubuh itu tidak bisa melakukan homeostasis dengan baik, maka timbullah penyakit yang kompleks atau berat. Ketika kita di suhu yang rendah, maka terjadi apa? Misalkan terjadi flu, atau terjadi menggigil, atau sakit yang berkepanjangan. Nah, ini terjadi di suhu rendah. Suhu tinggi apa? Mungkin terjadi pusing atau panas tubuh yang sangat tinggi. Nah, sekian, ini adalah materi terkait homeostasis. Selanjutnya materi yang selanjutnya ini adalah terkait sistem reproduksi dan olahraga. Nah, apa itu sistem reproduksi dan olahraga? Yakni sistem genetial atau sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Kemudian ada lagi sistem reproduksi manusia, biasa kita sebut dengan proses perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan. Nah, sistem reproduksi itu sebenarnya apa? Ya, ini sistem yang bertujuan untuk reproduksi atau yang menunjang di sistem reproduksi. Adanya di mana? Ya, adanya di laki-laki dan wanita. Seperti itu. Nah, adanya di laki-laki dan wanita seperti yang sudah saya kemukakan di awal, bahwa sistem reproduksi di laki-laki ini di saya ya, maksudnya di layar saya di sini adalah untuk laki-laki ditunjukkan pada kanan saya atau ini yang saya tunjuk di kursor ini. Ini adalah yang laki-laki, ini adalah yang perempuan. Mohon maaf, bukan bermaksud tadi untuk menunjukkan gambar-gambar yang vulgar, tapi ini adalah untuk pembelajaran. Ya, jadi tetap dalam lingkup yang positif untuk pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, ciri-cirinya ada apa? Ya mungkin ada yang salurannya di luar tubuh atau tidak di dalam tubuh. Kalau di wanita seperti ini, rata-rata wanita ada di dalam tubuh, tapi untuk di laki-laki terdapat sebuah sistem yang keluar atau di luar tubuh. Nah, ini yang laki-laki dan yang perempuan. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur wanita, umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Nah, jadi tidak usah wah ini vulgar, wah ini harus ditutupin. Nah, teman-teman sudah dewasa, teman-teman sudah remaja semua, jadi tolong disikapi bijak materi seperti ini. Nah, ini materi yang membuat semangat teman-teman semuanya, yakni materi reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu adalah awal prosesnya adalah bertemunya sel sperma yang dihasilkan oleh pria atau reproduksi milik pria, kemudian bertemu dengan sel telur yang ada di wanita. Nah, teman-teman, di vagina tentunya ya, ketika ureter ini atau kelamin pria ini, ini adalah sistem reproduksinya milik pria, dan ini adalah apa? Uretra ya, uretra atau uretra, saya menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian vagina ini adalah salah satu alat reproduksi dari wanita. Nah, ketika uretra ini nanti mengeluarkan sperma, kemudian ditangkap oleh vagina, kemudian vagina di sini ada sel telur, yang kemudian sel sperma itu masuk ke dalam sel telur dan dapat dibuahi atau dapat masuk ke dalam sel telur, sehingga nanti akan menjadi sebuah sistem atau suatu organ, tapi suatu perkembangan atau katakanlah suatu bayi di sini, ya, ini akan terbentuk.
Tapi ketika sel sperma ini masuk ke dalam reproduksi wanita, nah tidak semuanya langsung bisa masuk ke dalam sistem telur ini atau sistem alat reproduksi wanita ini. Maka ada yang menyebut bahwa semuanya ini adalah hasil dari pertarungan atau bukan pertarungannya, tapi hasil dari pertahanan sel sperma tersebut sehingga dapat masuk di sel telur ini. Nah, ini ada perjuangan yang nanti bisa masuk di sini sehingga ketika sel telur itu ketika sel telur ini dapat masuk ke reproduksi wanita ini, sehingga ketika mau menuju sel telur maka berbondong-bondonglah. Jadi ketika sel sperma itu masuk, ini tidak hanya satu sperma atau tidak hanya sperma tunggal, tapi di sini ada ribuan. Dan hanya sperma yang kuat atau yang terseleksi dapat masuk di sel telur di sini atau di ovarium sendiri atau di ovarium ini sendiri. Sehingga ketika sel sperma yang tidak terseleksi atau yang tidak kuat sehingga nanti akan tidak dapat diproduksi atau tidak dapat dibuahi di sel telur ini. Nah, ketika, mohon maaf ya, saya tunjukkan di sini, sel sperma itu mengeluarkan, ketika uretra ini mengeluarkan sperma, ketika sperma itu tidak langsung dibuahi atau tidak langsung masuk ke dalam reproduksi wanita, katakanlah keluar dari sistem reproduksi dan kemudian dimasukkan lagi, itu tidak dapat dibuahi. Karena apa? Ketika sel sperma itu tercampur udara luar atau kandungannya berbeda, sehingga nanti akan mati atau tidak dapat dibuahi di sel reproduksi wanita ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sel sperma ini sel reproduksi pria ini dapat mengeluarkan sperma? Ya, mungkin dapat dirangsang atau dapat dilakukan proses reproduksi. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, ini tadi yang ini ya maksud saya. Nah, ini korpus badan ini. Nah, ini nanti tempat dibuahi sel sperma tadi. Sel sperma seperti ini ya, teman-teman, bentuknya itu seperti ini sperma. Jadi tidak hanya individu. Nah, ini ada banyak sekali sel sperma sehingga ketika nanti dia ini di sel telur ini dapat masuk sehingga nanti akan dapat dibuahi atau diproses lebih lanjut. Nah, ini adalah sperma. Ya, sperma adalah bentuknya seperti ini. Ya. Kandungan sperma nanti atau cairan bentuknya sperma itu ada bermacam-macam. Ada yang kental seperti ini, ada yang cair. Nah, itu ketika sampai cair atau tidak kental seperti ini, maka spermanya tidak kuat atau bukan buruk ya, tapi bisa mengarah ke situ. Jadi kepadatan sperma ini nanti akan tergantung dari jumlah bisa atau kekuatan dari sperma tersebut. Jadi biasanya yang cair ini sangat sulit sekali untuk menembus ke dalam sel telur ini. Nah, sistem reproduksi pria ada penis, ada sakrotum, ada testis. Nah, biasanya yang
yang disamakan ini adalah penis dan testis. Ini penis ini adalah organ prianya ya, maksudnya organ keseluruhan prianya. Tapi di testis ini adalah biasanya tempat sperma atau paling banyak kandungan hormon testosteronnya. Jadi testis ini adalah bagian dari penis ini. Kemudian sistem reproduksi wanita, ini ada tuba falopi, kemudian ovarium, ada vagina dan serviks. Vagina itu berada di depan atau di mulut rahim, namanya seperti itu. Kalau ovarium ini ada pada bagian dalam pada vagina atau mulut rahimnya. Hormon dan sistem reproduksi. Nah, hormon dalam sistem reproduksi, yakni di dalam sistem reproduksi ini ada hormon yang di dalamnya adalah dapat mempengaruhi sistem reproduksi tersebut. Di antaranya ada follicle stimulating hormone atau FSH, yakni hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang, seperti pada wanita, juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium, serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Kemudian sedangkan pria, hormon ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Kemudian ada luteinizing hormone atau LH pada wanita. Hormon reproduksi ini mempengaruhi fisiologis ovarium, produksi sel telur, ovulasi, kemudian siklus menstruasi dan kesuburan. Sementara pria atau LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Kemudian ada hormon testosteron, yaitu hormon ini pada pria mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan lain-lain, bisa sudah baca sendiri. Kemudian hormon estrogen, yakni pada wanita, yakni terkait perkembangan seksual atau pada masa pubertas. Nah, mungkin saat ini teman-teman hanya diketahui hanya testosteron sama estrogen. Nah, kandungannya kekandungannya pada laki-laki dan perempuan. Untuk testosteron ini biasanya yang paling besar adalah pada laki-laki. Untuk wanita gimana Pak? Ada tapi sedikit kandungannya. Kemudian untuk estrogen ini sama seperti yang testosteron, tapi sebaliknya. Di laki-laki ini paling sedikit dan pada wanita ini yang paling banyak. Nah, silakan presensi dulu untuk materi hari ini. Ini presensi kelas 1A dan kelas 1B. Silakan masuk semuanya. Saya lanjut ya. Kemudian olahraga dan kebugaran reproduksi. Saya cek dulu lagi. Nah, silakan masuk semuanya. Oke, cukup. Nah, hubungan olahraga dan kebugaran reproduksi. Nah, apa sih hubungannya olahraga dan reproduksi? Satu, yang pertama, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman masih ingat kasus ada salah satu pemain voli yang dinyatakan bahwa dia itu ternyata laki-laki. Ternyata dia laki, padahal sebelumnya diketahui dia itu wanita. Ya, cirinya yang paling umum adalah paling umum ya, untuk laki-laki itu punya penis, dan untuk wanita itu memiliki saya lupa. Untuk wanita itu
memiliki ini namanya adalah tuba fallopi atau vagina pada wanita. Ya. Ini secara umumnya seperti itu. Tapi ketika kita melihat lagi, ketika kita mengecek lagi, ternyata pada kandungan fisiologis, pada fisiologis seorang manusia itu dapat dilihat lagi, ini cenderung di laki-laki atau cenderung di wanita. Nah, apa saja? Ya, tingkat hormonnya, kemudian aspek-aspek tubuhnya, aspek-aspek fisiologis organ-organ tubuhnya itu seperti apa, itu bisa dicek lagi. Kandungan-kandungan darahnya itu bisa dicek lagi, ini masuk pada laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian olahraga, kita masuk di olahraga. Kenapa sih orang itu olahraga? Biasanya menjawab ya biasanya untuk sehat. Tapi bagaimana dengan reproduksi? Nah, untuk reproduksi biasanya untuk wanita ada olahraga tertentu atau olahraga kekhususan yang ditujukan untuk menguatkan sistem reproduksinya. Ya, jadi tidak hanya burning fat atau membakar lemak, tapi juga ketika melakukan olahraga itu nanti dapat menguatkan otot-otot atau sistem-sistem di reproduksinya. Nah, kemudian teman-teman untuk laki-laki ya bisa juga untuk apa? Menyehatkan sistem reproduksinya seperti katakanlah untuk produksi spermanya. Jadi banyaknya sperma juga bisa, ada sebuah penelitian saya lupa belum saya share di sini. Jadi dengan aktivitas fisik yang teratur dan yang baik, maka dapat meningkatkan seperti kandungan spermanya, kemudian kesehatan sperma dan jumlah sperma. Seperti itu. Kemudian teman-teman yang tahu sebenarnya ketika saya mengamati wanita, ya, ketika kita mengamati wanita, bisa nggak sih Pak memiliki otot yang besar, otot yang merekol-merekol, katakan seperti itu, ya, otot yang begitu kekar, katakan seperti sama seperti yang dimiliki laki-laki. Bisa, tapi sangat sedikit, ya, sangat sedikit yang bisa. Sangat sedikit maksudnya bukan karena sedikitnya yang berkonsentrasi di situ atau sedikitnya yang latihan di situ atau seperti itu. Tidak seperti itu teman-teman. Bahwa ada satu hormon yakni testosteron yang dapat mengaruhi otot atau pembentukan otot. Karena di wanita ini sangat sedikit, maka sangat sulit atau mungkin ya tidak dapat langsung membuat wanita itu ketika melakukan latihan weight training dapat ototnya menjadi besar. Maka diperlukan stimulan khusus. Pak, apakah cewek yang atau wanita yang memiliki otot yang besar, memiliki otot yang merekel-merekel yang seperti digambar di gym itu, apakah menggunakan suntik? Ada yang mengatakan bisa seperti itu, tapi ya tadi tidak bisa karena apa? Ada suatu hormon yang testosteron namanya, ini yang dapat meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan lemak itu sendiri. Otot itu sendiri. Seperti itu. Nah, olahraga dan wanita ini tidak dapat dipisahkan, ya. Kenapa kok nggak pria, Pak? Ya, di sini tidak ada gangguan sama sekali. Nah, biasanya wanita ini memiliki tamu bulanan. Nah, tamu bulanan, mohon maaf sekali lagi saya menyebutnya, ada yang rutin dan ada yang katakanlah ada yang tidak rutin, karena seperti itu ya. Biasanya per tanggal 2, per tanggal 1 ini sudah men. Kemudian bulan
yang selanjutnya, mohon maaf saya menyebutnya men atau ada tamu ya. Ada tamu lagi kemudian di tanggal 2 di bulan berikutnya, atau ada di 3 atau di 1 maju mundur ini ketika dicek ternyata ya sesuai tapi ya maju mundur gitu aja. Tapi ada misalkan bulan ini tanggal 2, kemudian bulan depan tanggal 12. Nah, ini ada sebuah gangguan. Gangguannya apa? Gangguan cukup lama itu tadi. Satu, biasanya hal itu terjadi karena apa? Karena hormon tadi, karena perubahan hormon itu terjadi gangguan jadwal, saya bilang jadwal ya, di mens tadi atau di menstruasi tadi atau tamu tadi yang hadir, katakan seperti itu. Nah, biasanya ini di aktivitas fisik tentunya ya. Teman-teman wanita ini ketika aktivitas fisik yang pertama energinya katakanlah tidak sempurna atau tidak 100%. Kemudian ketika melakukan latihan aktivitas fisik ya cepat capek. Karena apa ya? Energinya tadi tidak 100% tidak sempurna tadi. Nah, maka pelatih atau guru di sini harus tahu, harus memahami bahwa wanita ini memiliki riwayat menstruasi atau sedang berada di fase menstruasi, tapi melakukan aktivitas fisik atau latihan, sehingga diperlukan program-program khusus pada wanita ini. Jangan sampai ini yang menurut saya bahaya ya. Teman-teman wanita yang sedang menstruasi kemudian udah kamu mikir nggak usah latihan, sehingga apa? Nanti takutnya ketika tidak latihan kan ketika menstruasi biasanya makannya banyak atau aktivitasnya menjadi menurun. Itu adalah arti dari, maksud saya adalah malesnya nambah. Itu seperti itu. Tapi untuk menanggulangi hal tersebut maka diberikan latihan khusus atau latihan program tersendiri yang ditujukan untuk wanita yang sedang mens tadi. Jadi tetap latihan, tapi latihannya adalah dengan program khusus. Jangan sampai wes gak usah latihan seminggu. Ya, nanti apa? Dapat mengganggu performa dari wanita tersebut. Ketika besok sudah tidak menstruasi, sudah tidak ada tamu lagi, maka kemampuan fisiologisnya berbeda dengan teman-teman wanita yang tidak gangguan mens tadi. Nah, maka dari itu pelatih ataupun guru harus menyikapi hal tersebut, membuat program latihan yang sendiri, yang memahami karakteristik wanita ketika mens itu biasanya gampang marah, kemudian cepat capek dan lain-lain. Nah, mungkin itu bisa menjadi pencerahan bagi pelatih atau guru yang menghadapi atletnya atau anak didik olahraganya yang sedang mengalami menstruasi. Nah, terima kasih teman-teman. Itu tadi perkuliahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.